Oke, Miss record sebentar aja. Oke, terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah mau bergabung bersama-sama dengan Miss seperti apa yang Miss sudah sampaikan di grup. Ya, kalian sudah masuk grup kan semuanya, sudah membaca grup. Nah, kita akan tergabung dalam grup TIK. Mungkin ada yang bertanya, Miss, kenapa sedikit sekali jumlahnya? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Loh, Excel kok masuk sini sebentar ya? Ya, oke. Tadi Miss sampai mana ya? Oh ya, tadi mungkin kalian ada yang bertanya, Miss, kenapa jumlah kita sedikit sekali? Kenapa kita nggak banyak gitu? Menurut kalian ada yang tahu nggak? Kenapa Miss hanya memilih kelas yang kecil saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada ya? Oke, Miss yang jelasin ya. Mohon maaf sebelumnya, karena kita kelasnya secara virtual, dan Miss merencanakan kita akan membuat sebuah project. Nanti Miss akan contohkan seperti apa projectnya, dan akan ada guru tamu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Elis dan Miss Vina, bahwa ini nanti akan menjadi ujung akhir dari project kita adalah TD Live. Ya. Jadi di TD Live itu kita akan memamerkan lah istilahnya hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan dan rencanakan di saat seminggu ini. Jadi pada minggu ini kita tidak langsung untuk menyelesaikannya, tapi kita hanya merancangkannya saja. Jadi rancangan yang kalau misalnya kita mencoba untuk membuatnya, syukur kalau waktunya kita cukup. Tapi kalau hanya cukup bisa merancangkannya saja, berarti kita hanya merancangkannya saja. Oke ya? Dan oleh sebab itu Miss minta di awal adalah kesediaan kalian untuk mengikutinya. Karena Miss berusaha memikirkan tim yang akan bergabung itu dari awal sampai akhir. Karena pasti akan ada tantangannya. Apalagi nanti kalian secara virtual. Pasti susah sekali untuk Miss susah sekali kalian untuk bertanya, tapi kita akan coba saja. Oke ya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Miss yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat bergabung dalam tim IT ya Tuhan. Biarlah Engkau akan menyertai anak-anak di kelompok ini untuk kami semua dapat bergandengan tangan, bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek, mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kami perhatikan ya Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak di kelas ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjelaskan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Zoom meeting kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya anak-anak, Miss akan jelasin ya. Sebenarnya Miss sudah sampaikan rundown kegiatan kita. Ya supaya kalian tahu aja secara sekilas itu seperti apa. Hari ini ya tadi sudah dijelaskan. Sebelum Miss lanjut, mungkin kalian ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau nanya dulu tentang yang materi yang tadi mungkin karena nanti kita akan masuk ke bagian tim kita. Mungkin akan sedikit berbeda penjelasannya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Vina maupun Miss Elis tadi. Ada yang mau nanya? Nggak ya? Oke, Miss jelasin aja ya. Untuk hari ini, nanti Miss akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang berasal dari pelajaran. Ya, jadi kita berangkat bukan dari keinginannya Miss saja, tetapi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Terus Miss akan jelaskan materi singkat, kemudian Miss akan menjelaskan lembar kerja sesuai kelompok kita. Seperti apa seperti apa penjelasannya berdasarkan tim kita, karena tentunya pokok bahasannya akan berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi. Tetapi bagaimana cara mengisinya tidak jauh berbeda. Kemudian kita akan akhiri dalam doa. Jadi pada intinya setiap hari itu
selesai pukul 11 ya. Jadi tolong dikabari ke orang tua kalian kenapa kalian cepat sekali selesai. Tapi pastinya ada hal-hal yang Miss pengen kalian juga pelajari. Misal di hari kedua, nanti kita akan membuat aplikasi ya. Aplikasi dengan bantuan Smart Application Creator, Smart Apps Creator, SAC. Nah, kalian juga itu besok ya. Kalian bisa cek deh seperti apa sih SAC itu. Miss mencoba untuk mencarikan sesuatu yang lebih mudah. Tidak perlu banyak kalian tidak banyak menggunakan coding seperti waktu di Scratch, tetapi prinsipnya sama. Kemudian karena Miss sudah mengenalkan nanti namanya SAC, nanti Miss akan jelasin, Miss akan minta kalian untuk cari aplikasi apa sih yang ada di sekarang ini, bukan hanya menarik, tapi juga bermanfaat. Selalu Miss usahakan, tekankan, apa yang kita kerjakan, itu adalah apa yang membantu manusia. Bukan hanya sekedar bagus, tampilannya menarik, tetapi ada manfaatnya. Ya. Terus nanti kita akan nentuin tema. Nah, di sini juga Miss akan minta besok, karena kita jumlahnya 4, dan Miss sudah memperkenalkan SAC seperti apa, kita akan tentukan, kita akan membuat berapa proyek. Ya. Apakah dengan jumlah kita berempat, kalian akan menyelesaikan satu proyek? Atau kalian mau menyelesaikan 4 proyek masing-masing, nih saya punya konsep yang beda-beda, atau kalian mau bagi diri menjadi 2. Ya, nanti misalkan, dan tentunya tema kalian masing-masing beda nanti. Oke. Terus ya kita akan mengisi lembar kerja. Nanti kalau ada waktu kita juga akan mengisi lembar kerja. Kemudian ada yang namanya perancangan. Nah, makanya di sini Miss tadi sudah jelaskan, kita tidak menyelesaikannya, tetapi kita hanya membuat rancangannya dulu. Kalau rancangannya sudah fix, baru bisa kita eksekusi, baru bisa kita jalankan. Ya, terus seperti yang Miss bilang, hari Rabu, karena pembicaranya itu harus mengikuti apa namanya ya, seperti istilahnya guru teladan gitu ya, guru yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dia melakukan sesuatu paginya sehingga dia dapat memaparkannya jam 3. Ya, jam 3 sampai jam 4. Kita lanjut hari Kamis, ada pemaparan lagi, 2 jam lagi. Baru kita ngelanjutin perancangan sama ada review, sama mengisi lembar kerja. Ya, di akhir nanti Miss minta ada presentasi. Presentasi dari rancangan maupun presentasi dari lembar kerja kalian. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan tentang rundown. Miss tanya dulu juga, apakah semua sudah mencoba mengganti foto profil di Moodle-nya, anak-anak? Kennedy udah nyoba belum? Udah sempet buka apa yang diminta belum? Sudah, Miss. Sudah ganti foto profil. Sudah lihat? Oke, sudah, tapi saya hapus lagi profilnya. Kenapa, Lan? Kita karena kita kayak les gitu ya, jadi kalian langsung ngomong aja nggak apa-apa. Kenapa dihapus, Lan? Oh, kamu belum unmute. Apa? Ini, Miss, saya waktu itu, Miss Desi bilang dicoba aja dulu, nanti nggak apa-apa kalau dihapus nanti. Kalau Oh gitu, oke deh. Kalau Letis sama Sevilla? Saya belum, Miss. Belum. Tapi belum buka Moodle-nya sama sekali. Oke, belum buka. Sevilla juga belum buka? Belum, Miss. Oke, ya udah. Nanti Miss kasih waktu untuk buka ya, kemudian lihat di kelas tematik ya. Supaya sama-sama kita udah mencoba. Oke, Miss langsung aja. Mungkin Miss kasih tunjuk sedikit aja. Oke, gini aja deh. Miss kasih tunjuk kayak gimana ya apps yang Miss akan buat. Ini Miss share screen dari laptop. Nah,
Oke. Yuk, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya? Oke, ini adalah, gimana ya Miss bilang? Ini adalah contoh tampilan dari laptop ya. Tapi nanti kalau di handphone bisa juga seperti ini. Nah, jadi ini yang sederhana sekali ya, karena Miss buatnya tidak pakai rancangan, jadi cepet-cepetan juga. Nah, di sini kalian kalau ngeliat apps itu kan pasti ada menu, terus di sini karena Miss waktu itu ngerjainnya untuk media pembelajaran, jadi nanti seperti ini tampilannya untuk di laptop. Nanti di handphone akan sesuai dengan handphone kalian. Terus data informasi kalau misklik, maka dia akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi kurang lebih itu seperti kalau kamu belajar PowerPoint. Jadi ada link yang bisa masuk. Terus kalau misklik home, dia akan balik ke sana. Terus kalau Miss pilih yang lain, nah kayak gini ya. Kalau Miss next, jadi seperti ini, seperti ini. Oke ya, ini hanya contoh saja, tapi banyak sekali ada apa ya? Ada tampilan menu, ada desain. Ini kan sederhana sekali ya. Miss yakin kalian bisa membuatnya lebih daripada ini. Makanya dipastikan rancangannya bagus dulu. Terus isinya juga apa saja harus dipastikan dulu. Jadi ini menggunakan Smart Apps Creator. Kelihatan ya, Smart Apps Creator. Nah, Miss tanya juga, karena apa yang Miss buat itu baru bisa di Android, apakah ada yang menggunakan iPhone handphonenya? Kalau Alan pakai apa, Lan? Biar bisa dicoba di handphone. Samsung, Miss. Oke, Samsung berarti. Android. Oke, Android berarti ya. Kennedy? Oh, pakai Xiaomi, Miss. Oh, Xiaomi berarti Android ya. Oke, kalau Sevilla? Android, Miss. Apa? Android, Miss. Android. Oke, pas Letis? Samsung Android. Oke, sip. Berarti bisa nanti pembicara juga punya aplikasi seperti ini. Ini bisa diinstal, nanti pasti akan dikasih. Tapi Miss tidak berani untuk memberikan karena itu hak wewenangnya beliau. Kalian kalau mau coba, Miss akan kasih linknya untuk nyoba ini. Nanti di akhir ya. Oke, Miss stop share dulu. Oke ya. Kira-kira sampai situ udah kebayang mau bikin apa? Kebayang nggak mau bikin apa? Maksudnya Miss, sudah terbayang goal kita itu seperti apa? Kasih thumbs up ya kalau kalian udah terbayang ya akan bikin aplikasi kayak gimana. Atau ada yang mau nanya dulu? Sengaja Miss tunjukkan di awal supaya kalian nggak bingung. Kenapa kita dikumpulin terus mau bikin apa gitu. Kalau Alan udah kebayang nggak kira-kira kita akan bikin apa? Maksudnya sudah terbayang penjelasannya, sudah paham? Ya, paham. Buat aplikasi tapi nggak tahu aplikasi apa. Oke, betul. Kennedy sudah paham? Sudah paham, Miss. Paham ya? Ini sudah langsung kasih. Sevilla? Udah, Miss. Letis? Paham, Miss. Oke. Sorry. Dari situ, memang kita, Miss belum berani, Miss bahkan tidak mau menyuruh kalian harus bikin aplikasi ini, kalian harus bikin aplikasi ini. Enggak, justru kalianlah yang akan mencari, mencari aplikasi apa sih yang lagi dibutuhin orang. Aplikasi apa sih yang dibutuhkan oleh, misalnya sekarang kalian remaja. Aplikasi apa sih, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Itu yang dipikirkan. Ya, itu tugas kalian. Kalau Miss tadi itu kan bikin media pembelajaran. Karena sesuai dengan profesinya Miss sebagai guru. Kalau kalian sebagai pelajar, apa yang kalian tawarkan sebagai solusi di mana orang-orang sekarang membutuhkan aplikasi di tengah COVID-19 ini. Ya, seperti misalnya apa-apa kalau mau makan, pasti kan kesulitan ya, mau pergi makan nggak boleh. Akhirnya dibuatlah aplikasi berupa Gojek. Gojek yaitu kalian kalau makan itu nama kirimnya apa?
GoFood. GoFood dan pesan antar, delivery, itu kan sebenarnya sudah ada ya. Coba kalian cek. McD itu sudah punya McD delivery. KFC punya KFC delivery. Tapi kenapa Gojek dan teman-temannya itu Gojek, apalagi ya, GrabFood, kenapa membuat aplikasi yang serupa padahal Pizza Hut, McD, KFC itu sudah punya delivery. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kira-kira? Mungkin kayak ada diskon-diskonnya gitu, jadi lumayan. Oke, karena ada diskon-diskonnya itu jadi lumayan. Ada lagi? Thank you, Letis. Betul, bisa juga ya. Yang lain menurut kalian kenapa? Padahal sudah ada konsep itu sebenarnya sudah ada. Tapi kenapa didirikan lagi oleh Gojek, oleh Grab sebagai sebuah delivery? Supaya bisa beli di warung-warung. Yes, supaya bisa beli di tempat-tempat yang kecil. Karena karena biaya untuk membuat aplikasi delivery itu tidak murah, ya. McD itu perusahaan besar, KFC perusahaan besar, Pizza Hut itu perusahaan besar. Mereka siap untuk membuat seperti itu karena mereka punya orang-orang yang kuat di bidangnya, ya. Tetapi ternyata banyak pasar di mana orang-orang menengah ke bawah itu juga pengen di toko-toko, di warung-warung, di tempat-tempat kecil yang sebenarnya terkenal, tapi dia tidak mampu untuk membuat yang namanya delivery seperti itu. Akhirnya tercetuslah pembuatan Gojek dan Grab itu untuk untuk pengantaran makanan. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa memikirkan hanya kalangan menengah ke atas. Biasanya yang McD, KFC, kemudian pizza itu kan hanya orang-orang yang kalangan menengah ke atas ya, artinya perekonomiannya tinggi. Padahal yang perekonomian menengah ke bawah pun itu harus dipikirkan. Entah itu dia jadi konsumen, entah itu dia jadi petugasnya, petugas Gojek maupun pengantaran yang Grab itu. Oke ya, makanya Miss minta dari contoh itu kita bisa ngelihat secara luas, bukan hanya ngelihat apa yang di sekitar kita saja, tetapi apa yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Oke, Miss langsung saja, karena jadwal kita adalah Miss menjelaskan kompetensi dasar. Oke ya. Oke, ini pertemuan pertama kita. Oke. Bisa ambil kompetensi dasar dari kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 7 ada yang namanya berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema computing. Ya, di kelas 7 kita mengadakan kolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema computing. Ya, meskipun itu kita mengadakannya secara online, tapi kita sudah termasuk dalam berkolaborasi. Nah, itu yang Miss ambil. Bagaimana kita tetap berkolaborasi juga pada saat ini. Terus di kelas 8 memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma dan bahwa algoritma dirancang untuk menggeneralisasi gitu ya, solusi berbagai situasi yang saat ini kita juga sedang pelajari ya. Terus Miss ambil creating computation artifact di mana kalian diminta untuk mengembangkan atau mampu menciptakan produk TIK atau model komputasi, misalnya program komputer. Nah, ini yang akan kita ambil project-nya. Nah, Miss tanya dulu, ada yang tahu apa bedanya mengembangkan sama menciptakan? Karena nanti kita akan diberikan pilihan kamu mau mengembangkan atau menciptakan. Ada yang tahu bedanya apa? Kalau mengembangkan udah ya. Kalau mengembangkan itu memperbarui ide-ide yang sudah ada. Kalau menciptakan itu membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Oke. Thank you, Kennedy. Kalau Alan tadi mau
Nambahin mungkin? Sama aja, Miss. Sama aja. Kayak Kennedy. Oke, good. Thank you ya, betul. Kalian sudah paham, mengembangkan. Kenapa Miss nggak minta kalian untuk semuanya menciptakan? Karena menciptakan sesuatu yang baru itu tidak mudah. Ya, kalau misalnya mengembangkan, seperti yang tadi Kennedy bilang, yang sudah ada, dikembangkan lagi. Kenapa dikembangkan? Mungkin saja ada hal-hal yang harus ditambahkan. Menunya kah? Perbaikannya kah? Makanya kalian kalau di handphone itu ada beberapa kali diminta update kan? Karena ada beberapa yang harus diperbarui, ada yang ngebug dan lain sebagainya. Ya. Jadi mengembangkan itu yang udah ada, kalian perbaiki lagi atau tambahkan lagi. Kalau memang kalian belum mampu untuk menciptakan. Menciptakan yang belum pernah ada, istilahnya kamu ya seperti ilmuwan, ya sesuatu yang belum ada itu dibuat baru, tuh ya. Itu namanya menciptakan. Makanya Miss tadi bilang Gojek, Grab, salah. GoFood, GrabFood, itu sebenarnya bukanlah hal baru, bukan ciptaan, tetapi itu adalah pengembangan, ya. Justru yang mana yang lebih laris? GoFood, GrabFood, atau delivery semacam McD, KFC dan lain sebagainya. Yang mana yang lebih terkenal, yang lebih banyak dipakai? Kedua ini. Grab sama GoFood. Yes, Grab sama GoFood. Padahal tadi Miss sudah bilang ya, KFC, McD, dia punya sebenarnya website untuk untuk pengantaran, ya. Tapi kenapa GoFood dan GrabFood itu lebih terkenal? Karena tadi yang Letis bilang banyak diskon Miss, ya, banyak itu namanya marketingnya ya, banyak pilihan-pilihannya juga. Orang pasti bosen kan, cuma KFC, McD, paling menunya itu-itu aja. Makanya karena banyak perbaikan yang dilakukan oleh GoFood dan GrabFood, maka dia bisa mengalahkan yang lainnya. Oke ya? Jadi mengembangkan itu nggak salah. Oke. Sebentar, kita harusnya istirahat ya. 9.30. Oke. Miss baru jelasin itu, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita istirahat dulu anak-anak, 30 menit. Kalian boleh makan, boleh minum. Nanti kita kembali lagi jam 10. Bisa ya? Jam 10 supaya kalian tetap ada istirahat. Oke ya, kita istirahat dulu sampai di situ. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Istirahat dulu, silahkan istirahat anak-anak ya. Pertanyaan mengenai yang tadi? Kalau ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan. Kalau tidak, bisa akan lanjutkan. Oke ya. Oke, tadi kita sudah melihat KD dan Miss tidak meminta, maksudnya kita tidak harus menciptakan, tetapi kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada ya. Oke, kita tonton sedikit bagaimana peran teknologi informasi. Sebentar. Sepertinya pada saat Miss share screen belum masuk suara. Oke. Kita tonton sedikit bagaimana sih peran teknologi dalam kehidupan manusia. Pada zaman yang serba instan ini, kita tak perlu lagi repot ke restoran untuk cari makanan, tak perlu lagi beli koran untuk baca berita, dan tak perlu repot lagi selalu mengupdate hal apapun yang sebenarnya tidak terlalu penting. Itu semua tentunya terjadi karena perkembangan teknologi kita. Tapi sebenarnya, seberapa besarkah teknologi sudah mengubah hidup kita sekarang? Teknologi lahir dan berkembang sebenarnya karena adanya masalah dan kemudian ada potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti halnya juga di negara kesayangan kita ini, Indonesia yang memiliki pengguna internet yang sangat banyak. Dan oleh karena itu, berbagai permasalahan di negeri kita ini juga diselesaikan dalam tanda kutip. Tadi secara sepintas videonya itu mengenai bagaimana manusia itu bahkan tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi itulah alasan kenapa Miss menawarkan solusi bagi kalian
Bukan solusi ya, Miss menawarkan salah satu solusinya, yaitu dengan cara kita membuat aplikasi atau startup seperti ini ya. Tetapi permasalahan yang akan diambil itu kembali lagi kepada kalian, karena seperti yang kita tahu, sebagian besar dari manusia saat ini tidak lepas dari gadget untuk menyelesaikan atau membantu pekerjaannya. Ya, oke, misalnya dulu. Nah, karena materi kita adalah algoritma, Miss mau tanya, adakah yang masih ingat? Atau ada yang tahu nggak bedanya algoritma sama program itu apa? Ada yang tahu? Oke, Miss jelasin ya. Kalau program itu adalah kumpulan pernyataan komputer di mana biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, itu program. Tapi algoritma apa? Algoritma itu langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam memecahkan masalah. Seperti apa yang sudah Miss jelaskan ya di pelajaran kita. Atau dengan kata lain, tahapan-tahapan dalam membuat program itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi kalau tahapannya salah, maka program tersebut akan kacau. Program berhubungan dengan kumpulan pernyataan komputer yang akhirnya menggunakan bahasa pemrograman. Oke ya. Jadi di sini kita akan membuat startup atau aplikasi dengan menggunakan algoritma yang benar. Harus berurutan. Harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh saja ya. Algoritma berbelanja online. Ada yang bisa jelasin nggak apa tahapan-tahapan belanja online? Pernah belanja online toh? Letis pernah belanja online nggak? Halo? Suaranya Miss kedengaran? Iya, Miss. Yes. Buka HP, oke. Pernah belanja online nggak? Mama saya Mama sering, kamu belum pernah? Mama saya tapi sering saya lihat-lihat doang. Oh. Belum pernah ya? Siapa yang pernah belanja online? Kennedy nih. Coba Kennedy, pernah belanja online kan? Mama saya yang belanja online. Oke. Contohnya, nggak pernah ya? Nggak ada yang pernah belanja online ya kalian ya? Belanja mungkin, tapi yang bayarin mama gitu. Iya, Miss, kayak gitu, Miss. Yang paling penting kalau belanja online sama offline, sama nggak algoritmanya atau urutannya? Miss tanya dulu deh. Kalau offline dan online sama nggak? Tahapannya. Tahapan kalau belanja offline apa? Kamu belanja ke toko apa? Yang pertama. Pertama, siapin uangnya, terus atau daftar belanja yang akan dibeli, barang-barang yang akan dibeli. Lalu pergi ke tempatnya, akan ketika bisa toko atau pasar gitu. Lalu sesudah sampai di sana, membeli barang-barang yang kita butuhkan, lalu pulang ke rumah. Nggak bayar dulu? Sepulang kita cek dulu apa yang ada dibeli. Kalau masih ada yang kurang, beli lagi. Itu kalau belanja offline. Oke. Kalau belanja online sama nggak? Mirip nggak dengan apa yang kita lakukan offline? Mungkin sedikit berbeda ya. Bedanya apa? Bedanya kalau offline, kamu harus ke tokonya kan? Datang, kitanya. Tapi kalau online, kita cukup melihatnya aja. Memilih-milihnya. Tetapi urutan atau algoritma langkahnya online sebenarnya berasal dari offline. Ya, tidak dipungkirin. Apa yang dilakukan kalian secara online
itu pasti konsepnya dari offline terlebih dahulu. Semua seperti itu. Ya. Modifikasinya itu beda lagi. Ya, contoh ya. Nggak apa-apa Kennedy. Suaranya putus-putus juga nggak apa-apa. Yang penting suaranya Miss jelaskan Kennedy ya. Oke. Ya, belanja online. Betul tadi yang dibilang sama Kennedy. Kennedy tipenya dia udah bikin list dulu. Kalau Miss enggak kadang-kadang. Kita ke toko, cari barangnya. Oh ada yang bagus nih. Bahkan apa yang nggak sesuai dengan di list bisa Miss beli. Ya, cari barang, terus masukkan ke keranjang kan. Kamu ambil, masuk ke keranjang belanja. Seperti itu juga dengan offline maupun online. Setelah itu apa? Setelah masuk ke keranjang belanja, bayar. Oke ya. Nah, ini tahap ini pun pada saat offline juga berlangsung. Benar nggak? Benar pasti. Kamu mau belanja di mana aja pasti kamu masuk toko dulu, cari barangnya, pegang barangnya atau dimasukkan ke keranjang belanja, baru bayar. Oke ya. Jadi, pada saat nanti kalian merancang aplikasi yang akan kita tawarkan, lihat dulu offline-nya itu seperti apa. Kira-kira kalau orang melaksanakannya secara langsung, itu seperti apa? Barulah dibuat secara online. Iya, betul. Kennedy tadi jelasin yang offline. Betul. Tadi makanya, betul yang tadi Kennedy bilang ya. Tapi di sini Miss mau jelasin apa yang Kennedy tulis di offline itu ternyata di online pun sama. Ya. Hanya bedanya kalau Kennedy kalau offline dia bikin list belanja dulu. Kalau Miss Fenty kadang-kadang masing-masing orang bela ya. Ngelihat barangnya lucu, murah, beli. Bahkan yang nggak ada di list belanja juga kadang Miss beli. Itulah jeleknya online ya, karena gambarnya bagus, padahal hasilnya belum tentu bagus. Oke ya? Oke, di sini Miss mau jelasin bahwa algoritma itu bisa dilakukan di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya. Langkah demi langkahnya. Yang penting tercapai tujuannya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ya, karena Miss mau jelasin juga tentang lembar kerjanya. Oke, kita akan membuat program aplikasi. Program aplikasi itu apa sih? Program aplikasi adalah perangkat lunak. Ingat ya, kata kuncinya kita akan membuat perangkat lunak ya. Perangkat lunak udah belajar ya untuk kelas 7 ya, yang siap pakai, yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Nah, karena membantu inilah kita harus mikir nih, pekerjaan apa nih yang mau kita bantu? Pekerjaan apa nih yang lagi banyak dipakai oleh orang? Atau pekerjaan apa sih yang lagi populer orang pakai secara dengan bantuan aplikasi? Oke, maka kita membangunlah sebuah program aplikasi sederhana. Yang sederhana aja dulu. Mungkin cakupannya teman-temanmu aja dulu. Mungkin cakupannya keluarga saja dulu. Ya, nanti baru kita buat yang lebih besar lagi. Karena yang sederhana pun kita pasti ada trial and error-nya. Oke. Bagaimana alur dari aplikasi dibuat? Nah, kita tonton lagi sedikit ya. Lengkap jabatan tersebut untuk membangun development team. Product owner atau product manager ini bertugas untuk merumuskan product market fit dan membuat roadmap plan. Product market fit meliputi riset untuk validasi masalah, riset produk dan pasar, sampai bikin strategi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Product
Product owner kemudian menunjuk product manager atau merangkap jabatan tersebut untuk membangun development team. Product owner atau product manager ini bertugas untuk merumuskan product market fit dan membuat roadmap plan. Product market fit meliputi riset untuk validasi masalah, riset produk dan pasar, sampai bikin strategi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, ya. Di sini Miss mau tekankan, ya kita akan membuat sebuah produk di mana kita harus melakukan riset untuk validasi masalah. Nah, pertama pasti kita mencari masalahnya dulu ya. Pada saat kita membuat aplikasi, kita nggak sembarangan untuk bikin aplikasi supaya terlihat keren aja, itu tidak. Tetapi kita lihat, adakah masalah yang akan kita selesaikan. Terus kita riset produk dan pasar. Apa yang dibutuhkan, produk apa yang dibutuhkan oleh pasar. Pasar di sini adalah masyarakat. Ya. Terus setelah itu kita buat strategi produk supaya sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Jangan sampai, karena kalau kalian lihat di Play Store itu ya, banyak sekali ada aplikasi. Tapi coba kalian lihat berapa banyak aplikasi yang digandrungi oleh banyak orang atau yang di-download aja. Ya. Kalau kita tidak membuat strategi supaya sesuai dengan kebutuhan pasar dan tidak membuat riset, maka apa yang kalian buat itu tidak akan bermanfaat bagi banyak orang. Oke ya. Selanjutnya dulu. Sementara itu, roadmap plan berisi rencana jangka panjang dari sebuah aplikasi. Untuk membuat software masa kini dengan kualitas terbaik, tapi biayanya paling rendah, dengan waktu yang relatif cepat, metode kerja yang digunakan adalah Agile Scrum. Ya, Agile Scrum, itu yang paling pas. Scrum merupakan kerangka kerja proses yang telah digunakan untuk mengelola pengembangan produk kompleks semenjak awal tahun 1990-an. Banyak software, aplikasi, dan startup terkenal yang menggunakan metode ini. Lalu bagaimana itu dilakukan? Mulai dari perencanaan, apa saja fitur yang ingin dibuat, bagaimana layoutnya, halaman apa saja yang dibutuhkan, berapa budgetnya, berapa lama waktunya, berapa orang yang akan mengerjakannya, dan Oke, ya. Ini aja, kita akan masuk ke planning doang. Planning itu adalah apa saja fitur yang akan dibuat. Fitur itu tahu ya kalian ya, menunya itu apa aja sih? Menu yang ada pada aplikasinya itu apa? Bagaimana layoutnya, bagaimana tampilannya, supaya orang tuh gampang lihat. Tidak bisa kita sembarangan. Oh, di sini aja Miss menu home-nya, atau di sini saja. Atau di sini saja, nggak bisa. Bagian mana yang orang begitu lihat aplikasi udah kelihatan nih, oh itu home-nya, oh itu ininya. Oke ya, tampilannya, warnanya. Terus halaman apa saja yang dibutuhkan. Nah di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau pembelajaran maka Miss pasti urutannya beda-beda. Kalau belanja, halaman yang pertama pasti halaman etalase barang. Terus halaman kedua apa? Halaman keranjang yang dimasukkan. Terus halaman ketiga apa? Bayar. Terus ada kode bayar dan lain sebagainya. Nah, tidak sampai ke berapa budget ya. Kita hanya membuat ini 3 ini saja. Sampai planning saja. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ingat ya, hanya planning saja. Tetapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya ribetnya orang membuat aplikasi atau startup itu. Ya ampun, kepencet lagi. Sebagainya. Kemudian berlanjut dengan analisa kebutuhan tentang apa saja yang diperlukan dari perencanaan yang sudah dibuat. Halaman login, field apa saja yang dibutuhkan, halaman logout, dashboard, database, dan masih banyak lagi. Fase berikutnya adalah desain. Di fase ini, ditentukan semua elemen dari aplikasi, meliputi business rules, layout, themes, frameworks, arsitektur, mobile aspects, dan lain sebagainya. Tim desain, yaitu UI atau UX designer akan A. Memetakan ide dan user behavior ke dalam rancangan flow aplikasi.
Output dari proses ini biasanya berbentuk flowchart, wireframe, dan lo-fi design. B. Melakukan serangkaian riset atau tes agar flowchart yang dibuat tidak membingungkan. Wireframe dan lo-fi design. Mau post ya jadi. Oke, tadi itu kira-kira seperti itu desainnya ya. Nanti desain tampilannya itu user diharapkan dapat memahami kegunaan masing-masing fitur tanpa mendesain. Lanjut. Ini artinya memberikan experience yang bagus bagi user. Output dari proses ini disebut user journey matrix. C. Membuat desain interface yang tidak cuma estetis, tapi juga intuitif. Artinya, user diharapkan dapat memahami kegunaan masing-masing fitur tanpa harus ribet menjelaskan. Output dari proses ini disebut hi-fi design. Oke, tadi itu hi-fi design. Nah, kurang lebih desainnya itu seperti ini. Halaman pertama, apa yang akan tampil, halaman kedua, apa yang akan tampil, halaman ketiga, keempat, seterusnya sampai di akhir. Ya, kayak kamu kalau bikin medsos, pertama login kah, habis itu apa aja fiturnya kah, terus kalau misalnya dia klik ini, fitur pertama ini, maka akan kemana, dan lain sebagainya. Desain. Lanjut. Berlanjut ke fase implementasi. Seluruh perencanaan yang sudah dibuat di fase desain akan dieksekusi di fase ini. Back-end engineer akan ngurusin server, bikin skema, database, API. Well, intinya membuat arsitektur untuk mengeksekusi fitur agar sesuai dengan logika flowchart yang disepakati. Front-end engineer kemudian menghubungkan desain yang sudah dibuat oleh UI atau UX designer dan hasil pekerjaan back-end, juga mengurusi tampilan HTML, CSS, JavaScript yang dapat dilihat oleh pengguna, dan jadilah prototype. Masuk ke fase testing, ini penting banget. Di fase ini, semua code, bugs, hole, problem akan diuji oleh Quality Assurance Engineer. Semua masalah yang ditemukan akan dibereskan satu demi satu. Lalu masuk ke fase deployment. Di sini, development environment akan berubah jadi staging environment. Fase ini akan dicapai setelah siklus riset, development, validasi, atau yang disebut sebagai iterasi yang berulang pada fase sebelumnya menghasilkan aplikasi yang layak untuk dirilis. Dari development environment ke staging environment ke production environment. Dari internal release ke stage release ke full release. Dan live, jadilah sebuah aplikasi. Oke, ya supaya nggak terlalu banyak istilah, jadi nanti kalian pusing. Oke, stop record. Oke, kira-kira seperti itu. Panjangnya sebenarnya aplikasi yang akan dibuat itu seperti itu ya. Sorry. Just mau next. Oke. Ya, kita lanjut dulu. Fungsi aplikasi. Nah, di sini kalian bisa milih ya. Fungsi aplikasi yang mana yang mau kalian akan ambil yang sebagai solusi. Yang pertama, apakah ingin membantu untuk mempermudah pekerjaan manusia? Ataukah kalian mau aplikasi untuk media hiburan? Ataukah kalian mau aplikasi yang untuk mendapat pembaharuan kabar? Atau kalian mau aplikasi yang untuk media pertemanan atau komunikasi? Atau mempermudah kehidupan? Maksudnya mempermudah kehidupan itu apa? Mempermudah kehidupan itu seperti belanja online. Habis itu aplikasi untuk bayar secara online. Ya, bayar secara online itu apa maksudnya, Miss? Belanja online kan kalian tahu ya, online shop. Terus, kalau mau bayar, ada yang namanya e-wallet. Benar nggak sih bacaannya? Tahu kalian ya, e-wallet itu apa? Jadi dompet digital, contohnya apa? Yang kalian tahu contoh di dompet digital itu apa? OVO. Apa lagi? Dana. Dana ya, tulisannya Dana ya. Shopee Pay. Apa? Shopee Pay ya? Shopee Pay. Ada lagi? GoPay itu juga ya? GoPay. Dan belakangnya yang ada pay biasanya. Ya.
Itu mempermudah kehidupan. Kenapa? Karena orang itu dipermudah untuk bayar tagihan, belanja secara online maupun offline. Sekarang sudah bisa pakai ini semua. Benar ya? Nah, itu dan sebagainya. Kalau media pertemanan kalian udah tahu, ada apa aja contohnya? Facebook, apa lagi? WhatsApp, Instagram, Yes, WhatsApp, Line. Yes, Line, WhatsApp. IG, WhatsApp gimana susah nih? Skip dulu deh handphone. WhatsApp, WhatsApp. App. Wah, IG dan lain sebagainya. Kalau mendapat pembaharuan kabar, contohnya apa? Detik. Nah, detik.com. Lagi itu doang, Miss. Ada lagi? Nggak ada lagi. Yang kalian. Yang Line Today. Apa? Ah. Bukan itu masuk Line ya? Line Today juga kan? Salah satu tambahan. Line Today juga ada berita kan? Iya. Iya, nih Miss ada juga namanya Cosmos Magazine. Dan lain sebagainya. Kalau media hiburan? Game. YouTube. Yes, YouTube. TikTok termasuk ya? Iya. TikTok ya. Nah, kalau mempermudah pekerjaan itu banyak. Contohnya apa? Yang sekarang ini ya, Miss pakai PowerPoint, Draw Support. Kalau desain pakai Photoshop dan lain sebagainya. Oke ya, kira-kira kalian akan memilih fungsi yang mana nantinya? Nanti kita lihat dari pembahasan berikutnya. Nah, kalau efek buruk dari aplikasi, ingat ya, pasti ada efek buruk. Yang pertama adalah mengumpulkan data pribadi. Dari mana taunya? Coba kalau kalian download sesuatu, pasti ada yang meminta izin penggunanya untuk mengakses kontak, galeri, dan lain sebagainya. Ya kan? Kalian diminta untuk persetujuan itu ya. Sehingga resiko scamming atau penipuan itu sangat mudah sekali dilakukan sekarang. Karena saat kamu mengizinkan orang untuk mengakses itu, data dirimu itu pasti akan diambil sehingga penipuan itu akan meningkatkan resiko. Tidak selalu ya. Terus membawa virus, ya kalian pasti tahu. Ada beberapa aplikasi yang mungkin kalau itu jahat, merusak ponsel dan komputermu dengan cara menghilangkan data-data penting, yaitu memasukkan virus. Oke. Terus menjadi ketergantungan, udah jelas ya. Dan merusak mata. Oke, ini udah jelas merusak mata karena grafis yang ada pada aplikasi dapat merusak mata kalau dilihat dalam intensitas yang berlebihan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ya, kalian pasti sudah tahu lah. Jenis aplikasi berdasarkan kegunaannya. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang grafis, ada di bidang hiburan, maupun di bidang media sosial. Oke ya, kalau kegunaannya kalian mau yang mana, terserah. Oke, sebenarnya ada materi untuk kalian masuk ke bagaimana sih alurnya. Kita kalau bisa nanti di TD Live kita akan publikasi aplikasi kalian itu dengan Play Store. Ya, meskipun caranya panjang, tapi Miss kirimkan. Oke, Miss kirimkan materinya itu di ini. Miss kasih linknya ya. Kalian kalau mau link publikasi, gimana sih cara publikasi? Atau besok aja Miss jelasin, bagaimana publikasi di Play Store. Ya, yang saat ini Miss mau kasih kalian itu adalah lembar kerjanya dulu.
Oke. Miss ada kirim di chat, kalian bisa lihat. Kita akan lihat dulu lembar kerja. Aduh, sebentar. Belum Miss buka ternyata. Oke, misalkan jelaskan lembar kerja minggu tematik. Oke, yang Miss kasih, sudahkah kalian lihat ya? Sebentar. Ternyata Miss belum share screen ya. Mohon maaf. Ya. Oke, anak-anak. Yang kalian dapatkan itu masih berupa kosongan ya. Adanya di atasnya saja. Di mana Miss tadi udah masukkan KD. Kalian bisa download apa yang sudah Miss kasih linknya. Sudahkah bisa di-download ya? Kalau bisa download, tolong kasih thumbs up di kolom chat. Oke, ya, sudah ya. Oke, Miss jelasin dulu ya. Tadi dijelaskan secara umum. Nah, di sini Miss mau jelasin. Tema kita adalah mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pekerjaan apa? Itu nanti kalian yang akan cari ya. Oke, yang pertama identifikasi masalah. Tentunya kalian udah dijelasin tadi identifikasi masalah ya. Kita pakai bantuan 5W plus 1H. Apa aja 5W plus 1H? Ada yang tahu 5W plus 1H itu apa? What? Terus? Apalagi? Sevilla? Pernah dengar 5W plus 1H? Pernah, Miss? Iya, apa aja? Ada where, who, ada what, sama apa lagi ya? Where, who, apa lagi ya? Why, dan how. How. How itu kan baru 4. What, where, when, who, why, how. Kok Joy? Ya. Ini membantu kalian untuk mengidentifikasi masalahnya. Ya. Yang pertama, Miss kasih contoh what. Apa saja pekerjaan yang membutuhkan bantuan komputer dengan menggunakan rancangan algoritma. Oke, di sini bukan pertanyaannya yang kalian tulis, tetapi jawabannya. Jawabannya apa? Pekerjaan yang dibutuhkan manusia saat ini adalah manusia dengan bantuan komputer adalah contohnya ini dan lain sebagainya. Itu yang kalian tulis ya. 5W plus 1H itu membantumu untuk mengidentifikasi masalah karena kita akan temanya adalah aplikasi mobile untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kamu bantuannya what itu apa? Tidak semua harus diisi ya. Kalau why, mengapa komputer dianggap membantu pekerjaan manusia? Oke, jadi kalian tulis komputer dianggap membantu pekerjaan manusia karena apa? Karena apa kira-kira? Kenapa dianggap membantu pekerjaan manusia? Yuk, kenapa? Alan, kenapa Alan? Karena komputer membantu manusia, ya nggak tahu. Apa ya? Kenapa dia dibilang
Membantu pekerjaan manusia. Karena komputer bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Oh ya? Kalau belanja, manusia nggak bisa? Bisa-bisa aja sih. Bisa aja. Berarti apa dong kelebihannya? Bukan berarti apa yang dilakukan komputer nggak bisa dilakukan manusia dong. Justru komputer tuh ngikutin kebisaannya manusia. Oh, mempercepat pekerjaan mungkin. Mempercepat. Ya. Apalagi? Yang lain? Benar, komputer dianggap membantu pekerjaan manusia karena komputer cepat, ya. Komputer bekerja dengan cepat. Meringankan pekerjaan. Meringankan pekerjaan, betul. Apalagi? Ada lagi? Dan lain sebagainya ya. Ya biar cepet aja ya. Terus kalian bikin nih nomor 3 itu tentang yang belum apa. Misalnya mengapa sudah, what apa, when, kapan. Kira-kira pertanyaan yang cocok dengan kalimat kapan apa? Ada yang tahu? Apa kira-kira kalau dengan kata kapan? Ada yang tahu? Misalnya dengan pertanyaan kapan, apa yang bisa dibuat? Kapan? Apa ya? Kapan saat kita membutuhkan atau memerlukan bantuan komputer. Oke, pada saat kapan gitu ya? Pada saat kapan kita membutuhkan bantuan komputer, itu ya? Komputer atau aplikasi mobile. Bisa. Jadi jawabannya apa? Komputer atau aplikasi mobile dibutuhkan saat apa? Hampir setiap saat kali ya? Enggak ya. Saat kapan? Saat kita membutuhkannya. Saat kita membutuhkannya. Iya, bagus. Kebalik lagi pertanyaan sama jawabannya. Itu namanya bola-balik kalimat, Letis. Saat apa ya? Saat kita membutuhkannya. Saat manusia harus mengerjakan pekerjaan secara jarak jauh, misalnya gitu ya. Betul nggak sih? Kayak sekarang ini. Saya perlu belanja, tapi saya nggak boleh keluar rumah. Jadi pekerjaan itu harus jarak jauh. Gimana caranya? Belanja online. Saya harus belajar, tapi saya nggak boleh ke sekolah, Miss. Gimana caranya? Saya harus pakai aplikasi mobile dan sebagainya. Nah, ya. Saat mengerjakan pekerjaan jarak jauh, saat apa lagi? Membuat dokumen. Saat membuat dokumen yang harus dikirimkan dengan cepat, saya gitu ya. Oke lah. Saat membuat dokumen nggak harus dikirimkan ya. Saat membuat dokumen yang bisa diedit dan disimpan. Karena kalau kamu nulis tangan, susah nggak ngeditnya? Pasti susah kan? Harus diedit. Tuh, saat membuat dokumen. Saat apa lagi? Atau pikirkan lain-lain ya. Dan lain-lain. Oke. Kira-kira begitu. Untuk mengidentifikasi masalah. Ya, ada pertanyaan?
bisa mungkin dikerjakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Paling tidak gini, besok setiap orang kalau bisa sih sudah mengisi ya lembar kerjanya saat Miss sudah perkenalkan SAC itu. Oke ya. Oke, nanti kita ada waktunya untuk sampai identifikasi masalah kira-kira udah tahu? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Bisa lanjut. Pengalaman belajar ada di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah, misalnya adalah berkolaborasi dalam mengerjakan tugas dengan tema computing dan dengan teknologi komputer. Oke ya, karena kita akan belajar, kalian juga bisa materinya tentang algoritma. Algoritma, nah cek ya materi yang kalian pelajarin tentang algoritma itu apa. Ada step by step untuk kita membuat sebuah aplikasi mobile. Nggak bisa langsung gitu aja. Ada step by step seperti yang tadi Miss bilang. Secara offline dan online itu hampir sama stepnya. Itulah namanya algoritma. Jangan sampai algoritma atau langkah-langkah secara online itu beda dengan offline. Apalagi kalau itu langkah-langkah yang pasti, ya. Tapi dipermudah dengan secara online, di mana tidak perlu kita ketemu langsung atau tidak perlu ngedit secara offline, tapi bisa ngedit secara online. Oke. Terus di luar sekolah, misalnya kalian mencoba aplikasi mobile, itu pengalaman kan, pengalaman belajarmu. Nyoba aplikasi mobile, itu udah kalian ada inspirasi. Misalnya pernah lihat ya aplikasi kayak gini, tapi ada kekurangannya, Miss. Saya boleh perbaikin nggak? Boleh. Itu juga termasuk pengalaman belajar. Atau kalau kalian ngikutin les di luar sekolah, boleh. Atau kalian pernah berpengalaman membuat desain gitu ya. Kayak Sevilla kalau nggak salah dia pinter gambar ya. Membuat desain, Miss. Saya membuat desain. Saya pengen membuat desain aplikasi. Saya buat desainnya sih waktu itu desain ini gitu. Gambar itu kan desain ya. Itu juga pengalamanmu di luar sekolah. Oke. Pengalaman belajar sudah paham ya? Rasa mudah lah kalian kalau pengalaman belajar. Kita lanjut tahap penetapan solusi. Nah, dari masalah-masalah yang di sini kalian cek deh dari misalnya who. Nah, terakhir ya, biar gampang. Who. Berempat. Who, siapa? Pasti akan ada pertanyaan, siapa yang paling sering, paling banyak menggunakan aplikasi mobile? Dari sini kita bisa lihat, kalian cek atau aplikasi apa yang paling sering digunakan orang. Oke, Miss gini aja deh. Miss tetapkan kalian pertama adalah who. Ya, kenapa who? Karena dari sini kita berangkat dari siapa. Siapa yang paling banyak menggunakan aplikasi mobile. Dari sini kita berangkat baru ke apa. Ya. Misalnya kalau kalian lihat, oh yang paling banyak itu usia paling banyak anak SMP, Miss, atau usia anak sekolahan. Saya begitu. Kemudian lanjut ke apa? Apa aplikasi mobile yang paling sering atau paling dibutuhkan oleh usia tersebut? Nah, begitu seterusnya. Kalian lanjutkan. Kalau kalian sudah berurutan seperti ini, maka akan mudah kalian untuk nentuin permasalahan yang diangkat. Oh, saya mau ngangkat permasalahan, misalnya banyak anak-anak yang tidak bisa membaca. Ya, banyak anak kecil yang belum bisa baca, Miss, karena sekarang tuh harus online. Maka
kalian ngangkat permasalahan yaitu misalnya saya membuat solusi yaitu aplikasi membantu anak usia dini belajar membaca, misalnya gitu. Oke ya. Atau saya mau bikin aplikasi apalagi ya, aplikasi untuk anak usia dini. Aplikasi anak usia dini yang terlambat berbicara, saya gitu. Berbicara atau aplikasi yang lainnya. Ini kan Miss ambil yang untuk anak-anak ya. Kalau yang untuk kalian remaja, kalian pasti lebih tahu. Atau kalau misalnya kalian mau ngelihat, oh kayaknya perlu nih aplikasi untuk kesehatan, maka ada yang namanya aplikasi, mungkin kalian ingin mengetahui kesehatan anak usia dini, misalnya seperti itu. Ya, Miss ngangkatnya anak usia dini. Terus solusinya. Solusinya seperti yang tadi Miss bilang, boleh merancang, boleh mencoba mengembangkan, boleh membuat yang baru. Oke? Kita masih tahap merancang dulu karena kita belum siap untuk mencoba mengembangkan ini. Oke, kalian buat aja merancang. Solusi yang digunakan, pilih dari yang ini. Pilih dari yang kalian udah ini. Sorry. Pilih yang ini. Oke, produknya. Ya betul. Pengembangan solusi. Nah, kalau di kelas sebelah, kalau yang tadi dijelasin sama Miss Vina, itu kan sosialisasi. Kalau kita adalah aplikasi mobile yang berfungsi untuk apa gitu. Oke ya, ingat ya. Terus nanti ada yang strength, kekuatanmu apa dari produkmu kira-kira. Saya mau bikin tampilannya menarik. Kalau misalnya anak-anak biasanya warnanya itu Miss, warnanya harus yang cerah-cerah. Ingat ya. Kalau anak-anak warnanya cenderung cerah, norak lah Miss bilang ya. Karena mereka masih belajar warna. Kalau orang tua itu warnanya lebih kalem. Warna untuk tampilannya. Soft kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian kekuatannya mau tampilan menarik silahkan. Kelemahannya apa? Karena kita kurangnya pengalaman. Jadi masih belajar. Ini seperti itu ya. Terus peluangnya apa? Ya, seperti yang Miss bilang. Keperluan manusia semakin banyak menggunakan aplikasi tertentu di tengah COVID-19, di mana segala sesuatu dikerjakan sebisa mungkin dengan jarak jauh. Ini peluang kita ya selama COVID ini karena jarak jauh. Jadi kita menawarkan solusi yaitu aplikasi yang memudahkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara jarak jauh. Oke, ancamannya apa? Nah, di sini Miss masih agak bingung juga ya. Banyaknya perkembangan ponsel yang mengakibatkan perlunya ada selalu perbaikan aplikasi. Makanya tadi Miss tanya, kalian ada yang pakai Android atau pakai iOS? Kalau kalian pakai Apple atau kalian pakai iPhone, itu berbeda dengan Android soalnya. Oke, jadi harus ada perbedaan. Itu salah satu ancaman. Promosi, sosialisasi iklan, oke sudah tahu lah kalian di media sosial. Refleksi belajar. Oke ya, melalui kegiatan pembelajaran ini saya belajar bagaimana apa. Terus disiplin pengembangan karakter. Apa karakter yang ingin kalian kembangkan? Pantang menyerahkah? Disiplinkah? Silahkan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu? Miss minta dicoba untuk membuat identifikasi masalahnya dulu ya. Bisa kira-kira ya? Ada pertanyaan nanti kita bantu. Miss, jadi kita di modul identifikasi masalah, itu temanya tentang aplikasi mobile. Ya, betul.
Temanya aplikasi mobile. Tema itu berdasarkan tadi yang sudah Miss kirimkan ke kalian ya. Itu udah Miss ketikkan. Jadi kalian isi berdasarkan apa yang sudah Miss kasih. Oke. Miss. Ya. Nah, kita kerjainnya langsung pakai yang di sana tuh buat Word baru. Nah, nih yang Miss kasih. Ini kan yang Miss kasih ya. Ya. Benar kan? Nah, kalian kan download nih. Kalian download. Tulis nama yang di sini. Setelah kalian download, tulis nama. Yang ini nggak usah diperbaiki. Karena Miss udah patokan. Terus ini yang Miss kasih contoh ini dihapus aja. Sesuai dengan penjelasannya Miss tadi. Ini diisi sendiri, terus permasalahan yang diangkat diisi sendiri, dan lain sebagainya. Gitu. Yang atas ini cukup dikasih nama aja. Oke? Jadi kita kirimnya kan ke tahap satunya tuh. Kita kirimnya satu file ini full gitu. Iya. Oh iya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ya, kirimnya ke Moodle itu. Kalau yang di Moodle, Miss, ya itu dah kirimnya. Ini adalah file yang harus kalian isi. Nanti uploadnya di Moodle itu. Oke? Hari ini kerjainnya sampai tahap semua nih. Enggak, satu aja. Tahap 1 identifikasi masalah dulu. Nanti kita cek bersama-sama. Kalau sudah betul, besok, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Satu-satu aja dulu ya, Nak ya. Miss, Yes, Letis. nanti boleh tolong bagiin linknya di grup chat itu nggak, tim tematik? Oke, nanti Miss bagikan. Oke, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, Miss, kalian bagikan juga. Kalau kalian mau coba, jadi Miss ada link untuk yang nyoba aplikasinya itu. Kalian bisa download. Ini di sini, nanti di grup tematik juga Miss kasih. Oke ya. Itu kamu download dulu di handphone bisa, di laptop bisa, dipindahkan ke handphone. Habis itu pilih install. Ya. Nanti akan tampil seperti sebentar, share screen. Seperti ini. Supaya kalian bisa lihat seperti apa sih aplikasi yang akan kita buat. Boleh nyoba. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Tidak? Oke. Kalau nggak ada, kita akan akhiri dalam doa. Kita gantian aja ya. Boleh Alan bantu Miss pimpin doa, Alan? Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan pelajaran ini, Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Oke, anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan, bisa kalian cek melalui grup. Kalian bisa tanyakan di situ. Kalau misalnya linknya nanti misalkan bagikan, baik itu link lembar kerja maupun link aplikasi yang akan kita coba buat. Itu yang Miss buat ya, kalian bisa coba-coba dulu. Oke ya, sampai di sini, sampai ketemu besok. Besok kita masuk ke kelas ini lagi. Ya, jadi jam 7:30 morning devotion. Nanti masuk langsung kita di sini sampai jam 11. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau gitu Miss akhiri. Sampai ketemu besok. God bless you.